Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 2 kelas C yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 21 part 1 yaitu akuntansi sewa. Di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM Mahir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan sewa atau apa itu sewa. Sewa atau lease adalah perjanjian kontrak antara leaser dan leasing. Perjanjian ini memberi hak kepada lease atau penyewa untuk menggunakan properti yang dimiliki oleh pemilik aset atau leaser untuk jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalan atas penggunaan seperti lease, melakukan pembayaran sewa selama masa sewa ke leaser atau pemilik aset. Lalu siapa sih leaser yang memiliki properti ini? Mereka itu termasuk dalam 3 kategori berikut yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Yang pertama ada bank. Bank merupakan pemain terbesar dalam bisnis sewa, di mana bank ini memiliki akses terhadap dana murah yang memberi mereka keuntungan untuk membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka. Lalu yang kedua ada perusahaan sewa captive, di mana perusahaan sewa captive ini merupakan entitas anak yang bisnis utamanya adalah menyewakan aset kepada entitas perusahaan seperti CNH Capital, NLD untuk CNH Global, lalu BMW Financial Service, dan IBM Global Financing AS yang dimana memfasilitasi penjualan produk ke konsumen. Perusahaan sewa captive ini memiliki keunggulan yaitu dalam titik penjualan, dalam menemukan pelanggan yang akan menyewa. Lalu yang ketiga akan ditampilkan di slide berikutnya. Lalu yang ketiga ada independen, merupakan kategori terakhir dari lessor, di mana independen ini belum berjalan dengan baik karena pangsa pasar mereka itu turun dramatis banget karena bank dan perusahaan penyewa captive ini lebih unggul dibandingkan dengan independen sendiri. Lalu ada keuntungan sewa, di mana keuntungan sewa ini memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama ada 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap, di mana klausul ini itu membantu les untuk menghemat kas. Lalu yang kedua ada perlindungan terhadap keusangan, di mana peralatan sewa ini mengurangi risiko keusangan pada leaser dan dalam banyak kasus itu menanggung risiko nilai residu ke leaser. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas, di mana perjanjian sewa ini mengandung ketentuan yang lebih longgar daripada perjanjian utang lainnya. Lalu yang keempat ada pembiayaan yang lebih murah, di mana beberapa perusahaan ini menganggap sewa itu lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Lalu yang kelima ada keuntungan pajak, di mana dalam beberapa kasus itu untuk tujuan pelaporan keuangan, perusahaan ini tidak melaporkan aset atau liabilitas untuk pengaturan sewa. Namun untuk tujuan perpajakan, perusahaan dapat mengapitalisasi dan menyusutkan aset sewaan. Dan yang terakhir ada pembiayaan di luar neraca, di mana dalam beberapa sewa tertentu itu tidak menambah utang pada laporan posisi keuangan atau memengaruhi rasio keuangan. Bahkan sewa ini dapat menambah kapasitas pinjaman. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan nama saya Rika Sania Romadona dengan NPM akhir 006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat konseptual sewa. Terdapat beberapa pendapat berbeda mengenai bagaimana perusahaan harus melaporkan transaksi ini. Nah, berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa yaitu yang pertama, tidak boleh mengkapitalisasi aset sewaan. Maksudnya, perusahaan tidak boleh memasukkan nilai aset yang kita sewa ke dalam daftar harta perusahaan. Alasannya, kita sebenarnya tidak punya aset itu. Dengan kata lain, kita tidak memiliki kepemilikan atas aset yang kita sewakan, dan karena sewa adalah jenis perjanjian yang terus berjalan, maka secara akuntansi itu nilai aset sewa tidak boleh dimasukkan dalam daftar harta perusahaan. Nah, contohnya transaksi itu pada perusahaan Air France yang dia meminjam uang sebesar 40 juta untuk membeli pesawat jet Airbus A330. Sifat konseptual sewa yang kedua yaitu mengkapitalisasi sewa yang serupa dengan pembeli angsuran. Pandangan ini berpendapat sewa itu mirip seperti membeli barang secara mencicil. Jadi, kalau seumpama perusahaan sudah mengakui pembelian barang secara mencicil sebagai aset, maka sewa juga seharusnya diakui sebagai aset. Misalnya Air France sama-sama membayar tiap bulan selama 10 tahun, baik itu untuk sewa pesawat atau untuk membeli pesawat secara mencicil. Nah, yang ketiga yaitu mengkapitalisasi semua sewa jangka panjang. Pendapat ini berarti kita anggap aja seperti punya aset. Jadi semua sewa jangka panjang itu langsung kita masukkan ke dalam daftar harta perusahaan. Intinya, kalau kita punya hak untuk menggunakan sesuatu dalam jangka waktu yang lama, itu kita anggap milik kita. Nah, yang keempat yaitu mengkapitalisasi sewa yang tidak dapat dibatalkan, di mana penalti untuk non-kinerja cukup besar. Nah, kalau perjanjian sewanya sulit dibatalkan, berarti kita anggap itu serius. Jadi, hanya sewa yang perjanjiannya susah dibatalkan, kalau seumpama batal kena denda besar, baru kita masukkan ke dalam daftar harta. Dari beberapa pandangan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa pendekatan ini tuh mencatat Air France harus mengkapitalisasi sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan properti dengan syarat bahwa sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. Nah, sudut pandang ini juga mengarah pada kesimpulan dasar yang pertama yaitu perusahaan harus mengidentifikasi karakteristik yang mengindikasikan pengalihan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan. Yang kedua, karakteristik yang sama harus diterapkan secara konsisten kepada lise dan lessor. Dan yang ketiga, sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan adalah sewa operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donalvina dengan NPM akhir 34. Selanjutnya itu ada metode sewa pembiayaan. Langsung kepada contoh soal. Jadi asumsikan bahwa CNH Capital ini adalah entitas anak dari CNH Global, dan Ivanhoe Mines itu menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2012 yang mensyaratkan CNH untuk menyewakan sebuah front-end loader kepada Ivanhoe mulai dari 1 Januari 2012. Nah, syarat dan ketentuan perjanjiannya itu adalah yang pertama,
jangka waktu sewanya itu 5 tahun, dan perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan, dan mengharuskan pembayaran sewa itu sebesar 25.981,62 setiap awal tahun. Yang kedua, loader memiliki nilai wajar pada saat awal sewa itu 100.000. Perkiraan umur ekonomiknya itu 5 tahun dan tidak ada umur nilai residu. Ivanhoe itu membayar semua biaya pelaksana secara langsung kepada pihak ketiga, kecuali untuk pajak properti sebesar 2.000 per tahun, yang dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran tahunan kepada CNH. Yang selanjutnya, sewa ini tidak berisi opsi perpanjangan. Loader itu akan dialihkan kembali ke CNH pada saat penggantian sewa. Kemudian suku bunga pinjamannya itu 11% per tahun. Ivanhoe menyusutkan peralatan serupa yang dimilikinya secara garis lurus. Kemudian CNH ini menetapkan sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat imbal hasil investasi itu 10% per tahun. Selanjutnya yaitu menghitung biaya yang dikapitalisasi. Cara mencarinya yaitu dengan 25.981,62 ini dari biaya sewanya, itu dikurangi 2.000 itu dari pajaknya, kemudian dikalikan dengan nilai sekarang anuitas jatuh tempo, itu sebesar 4,16986. Angka ini itu dari tabel present value tabel 6.5, sehingga ketemulah dari pengurangan ini 23.981,62 dikalikan dengan 4,16986, ketemulah 100.000. Kemudian lanjut pada jurnal pada tanggal 1 Januari 2012 atau pada saat pembukuan, yaitu mendebit peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan itu 100.000 dan mengkredit liabilitas sewa itu 100.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2012 itu jurnal pembayaran sewa pertama, yaitu mendebit beban pajak properti sebanyak 2.000, liabilitas sewanya itu 23.981,62 dan kasnya itu di total yaitu 25.981,62 di kredit. Selanjutnya yaitu ada daftar amortisasi sewa. Jadi pada tanggal 1 bulan 1 2012 itu pembayaran sewa tahunannya itu adalah 25.981,62. Kemudian biaya pelaksananya ini adalah 2.000, sehingga bunga atas liabilitasnya ini dari 25.981,62 dikurangi 2.000 ketemulah 23.981,62. Kemudian untuk mencari yang D itu caranya 100.000 ini dikurangi dengan 25.981,62 kemudian ditambah dengan 2.000 ketemulah 76.018,38. Selanjutnya seperti itu hingga tahun 2016. Kemudian jurnal pada tanggal 31 Desember 2012 atau jurnal untuk bunga yang masih harus dibayar, yaitu beban bunga debit sebesar 7.601,84 dan mengkredit utang bunga sebesar 7.601,84. Kemudian jurnal pada 31 Desember 2012 itu ada beban penyusutan sewa pembiayaan sebesar 20.000 debit dan kredit akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar 20.000. Nah, angka 20.000 ini dari nilai wajarnya 100.000 dibagikan dengan 5 tahun. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2012 Ivanhoe secara terpisah mengidentifikasi aset yang dicatat dalam sewa pembiayaan pada laporan posisi keuangan. Jadi misalnya bagian lancar dari total kewajiban itu sebesar 76.018,38 pada 31 Desember 2012. Dalam daftar amortisasi Ivanhoe itu jumlahnya pengurangan kewajiban pada tahun 2013 itu sebesar 16.379,78, sehingga pelaporan
Liabilitas sewa jangka pendek dan jangka panjangnya adalah liabilitas jangka panjangnya itu liabilitas sewanya itu sebesar 59.638,60. Nah, angkanya itu dari 76.018,38 dikurangi dengan 16.379,78. Kemudian sedangkan untuk liabilitas jangka pendek itu utang bunganya itu 7.601,84, liabilitas sewanya itu 16.379,78. Sehingga jurnal untuk mencatat pembayaran sewa 1 Januari 2013 itu mendebit beban pajak properti itu sebanyak 2.000, debit utang bunga 7.601,84, debit liabilitas sewa 16.379,78, terakhir mengkredit kas sebesar 25.961,62 dari total ini. Nah, kemudian setelah sewa berakhir, jika Ivanhoe ini tidak membeli loader, maka akan mengembalikan peralatannya kembali kepada CNH. Ivanhoe kemudian akan menghapus peralatan yang disewa dan akun akumulasi penyusutan dari pembukuannya. Namun jika Ivanhoe itu membeli peralatan pada akhir sewa dengan harga 5.000 dan estimasi umur manfaatnya itu berubah dari 5 tahun ke 7 tahun, maka jurnalnya itu mendebit peralatan sebesar 105.000, dari 100.000 ditambah 5.000, dan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan debit sebesar 100.000, mengkredit peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan itu 100.000, kredit akumulasi penyusutan peralatannya 100.000, dan yang terakhir kredit kas 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NPM Mahir 0032. Di sini saya akan mempresentasikan terkait akuntansi bagi lese. Air France atau lese mengapitalisasi sewa. Ia mencatat aset dan liabilitas yang umumnya sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. ILFC atau lessor setelah mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan, mengakui penjualan dengan menghapus aset dari laporan posisi keuangan dan menggantinya dengan piutang. Jurnal umum untuk Air France dapat dan IFLC dengan asumsi peralatan yang disewakan dengan dikapitalisasi dibuat seperti ini. Ada pada contoh di bawah ini. Air France lese peralatan yang disewakan pada debit dan liabilitas sewanya pada kredit. Sedangkan ILFC piutang sewa pada debit dan peralatannya pada kredit. Selanjutnya yaitu kriteria kapitalisasi. Yang pertama, ujian pengalihan kepemilikan. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset ke lese, maka sewa termasuk sewa pembiayaan. Kriteria ini tidak kontroversial dan mudah diimplementasikan dalam praktik. Yang kedua, uji opsi tawar-menawar pembelian. Membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar aset pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Pada awal sewa, selisih antara harga opsi dan nilai wajar yang diharapkan harus dapat memastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu uji umur ekonomik. Jika masa sewa adalah untuk sebagian umur ekonomik aset, lessor mengalihkan sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan kepada lese. Kapitalisasi dalam kasus ini sangat tepat, namun untuk menentukan masa depan sewa dan berapa lama yang merupakan sebagian besar untuk ekonomi aset kemungkinan menjadi cukup sulit. Yang keempat, uji pemulihan investasi. Jika nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial sama dengan atau melebihi keseluruhan nilai wajar aset, maka lese seperti Air France harus mengapitalisasi aset sewaan tersebut. Karena jika nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar pesawat terbang, maka dapat dikatakan bahwa Air France ini secara efektif membeli aset tersebut. Penentuan nilai sekarang dari minimum sewa melibatkan 3 konsep. Yang pertama, pembayaran sewa minimum, yang kedua biaya eksekusi, dan yang ketiga tingkat diskonto. Perkenalkan, nama saya Natya Binta Akila Putri dengan PM Mahir 148. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode operasi lese.
Berdasarkan metode operasi, beban sewa dari liabilitas terkait diakui dari hari ke hari oleh lese karena menggunakan properti tersebut. Lese mengalokasikan sewa pada periode yang menguntungkan dari penggunaan aset dan mengabaikan secara akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa mendatang. Lese membuat akrual atau penangguhan yang sesuai jika periode akuntansi berakhir antara tanggal pembayaran kas. Misalnya, asumsikan saja bahwa sewa pembiayaan yang diilustrasikan pada bagian sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai siapa pembiayaan. Oleh karena itu, Ivanhoe mencatat sebagai sewa operasi. Beban tahun pertama pada saat ini adalah $25.981,62 sebesar jumlah pembayaran sewa. Ivanhoe mencatat pembayaran ini pada tanggal 1 Januari 2022 sebagai berikut. Beban sewa pada debit sebesar $25.981,62 dan kas pada kredit sebesar $25.981,62. Ivanhoe tidak melaporkan aset order dan setiap liabilitas jangka panjang terkait dengan pembayaran sewa di masa depan pada laporan posisi keuangan. Ivanhoe melaporkan beban sewa pada laporan laba rugi. Selain itu, seperti yang dibahas kemudian dalam bab ini, Ivanhoe harus mengungkapkan semua sewa operasi yang memiliki masa sewa yang tidak dapat dibatalkan lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada perbandingan sewa pembiayaan dengan sewa operasi. Seperti yang ditunjukkan, jika perusahaan mencatat sewa sebagai sewa operasi, maka beban operasi tahun pertama sewa adalah $25.981,62. Jumlah pembayaran sewa. Namun, jika perusahaan memperlakukan transaksi sebagai sewa pembiayaan, maka akan menghasilkan beban tahun pertama sebesar $29.601,84. Penyusutan sebesar $20.000 dengan asumsi garis lurus, beban bunga sebesar $7.601,84 pada ilustrasi berikut, dan biaya pelaksanaan sebesar $2.000. Ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa walaupun total beban operasi adalah sama selama masa sewa, apakah akuntansi untuk sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa sebagai sewa operasi, tetapi dalam perlakuan sewa pembiayaan terdapat beban yang lebih tinggi di tahun-tahun sebelumnya dan beban rendah di tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun yang akan datang. Kemudian, jika menggunakan metode penyusutan, dipercepat, selisih antara jumlah yang dibebankan pada operasi dalam dua metode tersebut akan menjadi lebih besar di tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang akan datang. Selain itu, penggunaan pendekatan sewa pembiayaan akan menghasilkan pencatatan aset dan liabilitas terkait sebesar $100.000 yang awalnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Lese tidak akan melaporkan aset atau liabilitas dalam metode operasi. Oleh karena itu, selisih berikut terjadi jika menggunakan sewa pembiayaan dan bukan sewa operasi. Yang pertama, kenaikan jumlah utang yang dilaporkan jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, kenaikan jumlah total aset khususnya aset yang berumur panjang. Yang ketiga, laba yang rendah pada awal masa sewa hingga menyebabkan saldo laba menjadi lebih rendah. Dengan demikian, banyak perusahaan yang berpendapat bahwa sewa pembiayaan berdampak negatif terhadap posisi laporan keuangan mereka. Rasio utang terhadap total ekuitas meningkat dan tingkat imbal hasil terhadap total aset menurun. Akibatnya, masyarakat bisnis menolak untuk mengapitalisasi sewa. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.